Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya dengan program studi Perbankan dan Keuangan semester 4. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang prinsip bagi hasil pembiayaan bank syariah. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembiayaan perbankan syariah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Endang Syarif SHI MM. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Puspa Fadilah dengan NIM 2102054. Dan selanjutnya ada Halimatus Syadiah dengan NIM 2102034. Dan yang terakhir ada Parid dengan NIM 2102045. Yang pertama ada latar belakang. Bank syariah tidak mengenal konsep bunga dalam sistem pembagian keuntungannya untuk nasabah. Sebagai gantinya, bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil atau nisbah. Melalui nisbah atau bagi hasil, pihak bank dan nasabah akan memperoleh keuntungan yang sah secara syariah Islam, sehingga dapat terhindar dari riba. Adapun perhitungannya sendiri telah ditentukan sejak awal melalui adanya akad. Sederhananya, bagi hasil yang diberikan pada bank syariah menjadi pengganti metode bunga yang ada di bank konvensional. Pada konsep bagi hasil, lembaga keuangan syariah dan nasabah akan membagi keuntungan maupun risiko secara bersama-sama. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah yang ingin terhindar dari praktik riba, sebagai hal yang diharamkan dalam Islam. Pengertian nisbah. Nisbah merupakan sistem bagi hasil yang berlaku untuk kegiatan perbankan syariah. Proporsi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat penandatanganan kontrak. Jenis akad yang paling populer menerapkan bagi hasil pada produk perbankan syariah adalah mudharabah. Secara konseptual, mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan kesepakatan bagi hasil. Bentuk mudharabah diterapkan pada produk perbankan syariah seperti tabungan mudharabah dan juga deposito mudharabah yang berupa penghimpunan dan penyaluran dana. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan dilakukan dalam bentuk persentase yang disepakati serta diberikan pada waktu tertentu, baik setiap bulannya, per 3 bulannya, per 6 bulannya, dan seterusnya. Di dalam mudharabah terdapat dua jenis. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah, di mana pada akad ini nasabah tidak memberikan persyaratan apapun mengenai dana yang akan disimpan. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah, bentuk simpanan khusus di mana nasabah selaku pemilik dana dapat mensyaratkan hal-hal yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Selanjutnya musyarakah. Musyarakah merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang transaksinya dilandasi oleh keinginan di antara pihak yang bekerja sama agar saling meningkatkan nilai aset masing-masing, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sama seperti halnya dengan mudharabah, keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank pada musyarakah tidak diperbolehkan ditentukan dalam jumlah tertentu, tetapi harus dengan persentase nisbah. Faktor yang mempengaruhi nisbah atau bagi hasil. Yang pertama, jenis produk simpanan. Faktor pertama yang mempengaruhi nisbah adalah jenis produk simpanan yang mencangkup perkiraan biaya operasional bank dan pemasukan dari investasi. Yang kedua, kinerja usaha. Faktor kedua yang mempengaruhi nisbah adalah kinerja real usaha yang dijalankan. Misalnya, saat pihak bank mendapatkan keuntungan yang besar,
maka nasabah juga bisa mendapatkan bagian yang besar pula, dan begitupun jika nasabah mendapatkan keuntungan. 3. Tingkat persentase nisbah. Sebagai contoh, Bank Syariah menawarkan bagi hasil tabungan syariah kepada nasabah dengan persentase 65-35. Maksud dari persentase ini yaitu pihak nasabah akan mendapatkan bagi hasil senilai 65% dari return investasi yang dihasilkan oleh bank syariah, sedangkan pihak bank sendiri akan mendapatkan porsi bagi hasil sekitar 35%. Yang keempat, besaran pendanaan. Faktor lain yang mempengaruhi nisbah adalah besaran atau komposisi pendanaan yang ada. Yang kelima, tingkat persaingan. Tak hanya itu, faktor selanjutnya yang menentukan nisbah adalah tingkat persaingan. Faktor ini terjadi karena dengan adanya tingkat persaingan yang ketat, maka keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak bank kemungkinan semakin tipis. 6. Resiko pembiayaan. Nisbah adalah sistem bagi hasil yang dipengaruhi juga oleh faktor resiko pembiayaan. Dalam hal ini, bank biasanya akan mengambil keuntungan yang lebih besar pada produk pembiayaan yang memiliki resiko tinggi. Lalu, kelebihan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan bank syariah. Yang pertama, memiliki kesepakatan yang jelas. Kedua, adanya transparansi mengenai keuntungan yang diperoleh. Ketiga, nasabah akan terhindar dari kekhawatiran karena bank akan memberikan informasi mengenai kegiatan usaha perbankan, profit yang diterima dan sebagainya secara transparan. Yang keempat, kepastian mengenai waktu pemberian bagi hasil yang diberikan. Kesimpulannya yaitu nisbah adalah perkiraan imbalan yang biasanya akan diterima oleh pemilik dana dari pengelolaan dana. Oleh sebab itu, nisbah adalah istilah yang diartikan sebagai sistem bagi hasil yang berlaku dalam aktivitas perbankan syariah. Banyaknya nisbah adalah sesuai dengan penentuan yang disepakati kedua belah pihak ketika akad. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.